aku lebih menyalahkan ke aku sendiri gitu. Aku enggak, dia suami yang baik, dan memang dia suami yang baik, dia baik sama keluargaku, yang memang yang kurang baik aku gitu. Jadi yang gawat-gawat pada saat itu, tapi ya akhirnya itu ya, jadi waktu itu cerainya juga aku sendiri yang pergi ke pengadilan karena dia nggak mau. Atik Sibi, seorang penyanyi legendaris Indonesia yang dikenal dengan suara khas dan lagu-lagu hits seperti Terserah Boy dan Maafkan, memiliki perjalanan hidup yang penuh warna, tidak hanya di dunia musik tetapi juga dalam kehidupan rumah tangganya. Di balik sorotan panggung, kisah pernikahan Atik Sibi dengan dua pria berbeda, Roni Sianturi dan Lawrence Smith, menggambarkan perjalanan emosional dan keputusan besar yang membentuk hidupnya hingga kini. Atik Sibi dan Roni Sianturi menikah di awal 1990-an. Roni, anggota trio Libels yang terkenal saat itu, juga memiliki popularitas besar seperti Atik Sibi. Pernikahan mereka sempat menjadi sorotan media karena keduanya adalah figur publik yang tengah berada di puncak karier. Selain itu kan pernikahan kita waktu itu kan termasuk masih muda banget sih, aku 25, dia 22. Jadi aku lebih tua. Dan yang memaksa menikah tuh aku. Enggak. Jadi aku main-main. Aku kan orangnya sangat itu impulsif ya. Jadi suka mancing-mancing. Enggak, memang seperti di luar apa ya itu impulsif, seperti langsung nanti menyesal. Jadi ayo kita kawin gitu. Padahal dia lagi populernya terlibat itu, terus dia serius, langsung bilang orang tuanya kan. Terus aku menyesal banget, terus tapi orang tuanya serius banget kan, kalau orang Batak pengennya cepet dapat turunan gitu, laki-laki terutama gitu. Pas dilamar aku lari ke Blok M. Hah? Kenapa? Karena menyesal. Nah, maksudnya nawarinnya kan cuma ini, menyesal aku lari dicari-cari. Aduh, serius dia, jadi nggak bisa mundur kan. Ya udahlah, ya udah nikah aja. Jadi nikahnya itu kayak ya karena berdasarkan karena itu aku impulsif itu orang. Karena terburu-buru sampai akhirnya. Jadi nggak berpikir panjang. Jadi cuma 1,5 tahun. Salah satu alasan perceraian mereka adalah perbedaan karakter dan tujuan hidup. Atik Sibi pernah menyebutkan bahwa dirinya merasa belum cukup dewasa saat memasuki pernikahan tersebut. Awalnya Roni tidak ingin bercerai, namun akhirnya Roni luluh dan perceraian mereka berlangsung secara damai, dan keduanya tetap saling menghormati setelah berpisah. Jadi waktu itu cerainya juga aku sendiri yang pergi ke pengadilan karena dia nggak mau. Ya, ke pengadilan kan waktu itu belum ada sosial media, jadi kok ada sosial media kan pasti mengerikan. Iya benar. Gitu, jadi aku ke pengadilan sendiri, janjian sama judge-nya hari apa, malah judge-nya yang nyuruh hari Jumat aja, itu nggak ada wartawan. Oke, jadi tiap hari Jumat. Jadi ya udah, jadi diem waktu itu. Jadi sebenarnya saat perceraian itu Mas Roni sebenarnya nggak mau ya? Nggak mau. Jadi dia sudah selesai di pengadilannya itu lama, dia nggak mau tanda tangan. Terus aku merayu-rayu ke rumahnya, gitu, ayo dong tanda tangan, gitu. Nggak mau, sampai aku tidur di ayo dong tangan. Lama-lama mungkin kasihan ya. Terus udah tanda tangan. Atiek mengaku bahwa saat itu ia merasa bingung dan tidak mengerti bagaimana dirinya bisa jatuh cinta lagi dan memiliki perasaan tersebut. Pernikahannya dengan Roni, meskipun terlihat ideal di mata publik, ternyata menyimpan banyak ketidakcocokan. Ia merasa bahwa hubungan mereka kurang memiliki keintiman emosional yang ia butuhkan. Keadaan ini, menurutnya, mungkin menjadi salah satu alasan mengapa ia bisa membuka hati pada orang lain. Lalu bagaimana awalnya Atik bertemu dengan Lawrence Smith, suaminya saat ini? Jadi waktu itu kan trio Libel sering gitu, kadang-kadang ya aku yang sibuk nyanyi, kadang-kadang trio Libel gitu. Jadi waktu itu dia lagi booming lah Libel. Jadi daripada ini aku disuruh les bahasa Inggris kan. Waktu itu suamiku masih turis saja. Jadi dia kalau di Amerika tuh itu ada volunteer, namanya apa ya? Jadi dia ikut pemerintah Amerika, dia volunteer di negara Papua Nugini dekat Irian Jaya.
dia 2 tahun di sana, dia mengajar bahasa Inggris anak-anak di gunung gitu. Jadi dia tinggalnya di atas gunung. Nah dari situ dia pengen main ke sini, ke Indonesia. Jadi nah untuk membiayai hidup dia untuk selama jadi turis di Jakarta, dia mengajar waktu itu di apa ya dulu terkenal ILSI, ILF, ILS sama gitu. Terus nah si Roni ngedrop aku di situ. Nah ternyata dia send me to the wrong place. Gitu. Nah tadinya dia nggak mengira. Dan selingkuhnya baru sebentar, konangan rek ketahuan. Meskipun demikian, Atiek tidak membenarkan perasaannya tersebut dan menyadari bahwa hal itu adalah bagian dari perjalanan hidupnya yang penuh dengan pembelajaran. Aku lebih menyalahkan ke aku sendiri gitu. Karena juga orang banyak itu, oh mungkin Roni apa-apa gitu ya. Tapi aku enggak, dia suami yang baik, dan memang dia suami yang baik, dia baik sama keluargaku, yang memang yang kurang baik aku gitu. Jadi Ini jarang-jarang gitu. ada yang mengakui. Jadi ya memang Yeah. aku bukan istri yang baik gitu. Terus ya udah, tapi paling nggak aku jujur, aku nggak bisa misalnya aku selingkuh terus aku masih sama suamiku, aku nggak bisa. Jadi aku nggak bisa bohong gitu, mesti salah satu. Jadi resikonya yaitu tadi, pertamanya takut gitu mau bilang, tapi daripada aku merasa bersalah, jadi aku jujur. Setelah menikah, Atiek dan Lawrence memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat. Mereka menetap di Delaware, tempat Lawrence berasal. Kehidupan rumah tangga mereka jauh dari sorotan publik, terutama karena Atiek memilih untuk menjalani kehidupan yang lebih sederhana sebagai ibu rumah tangga. Meski tinggal di luar negeri, Atiek tetap menjaga karier musiknya. Dia beberapa kali pulang ke Indonesia untuk tampil di acara musik atau konser. Atiek juga dikenal sebagai sosok yang bersyukur dengan kehidupannya bersama Lawrence, meskipun ada tantangan dalam menyesuaikan diri dengan budaya baru. Atiek mengaku bahwa Lawrence adalah pasangan yang mendukungnya, baik sebagai istri maupun sebagai individu, termasuk dukungan persahabatannya dengan mantan suaminya Roni Sianturi. Bahkan bila Atiek sedang berkunjung ke Indonesia, Lawrence meminta Roni yang menemaninya selama di Indonesia. Hubungan mereka berjalan harmonis hingga kini, membuktikan bahwa cinta lintas budaya bisa berjalan baik dengan komunikasi dan pengertian. Kisah kehidupan rumah tangga Atiek CB dengan Roni Sianturi dan Lawrence Smith menggambarkan perjalanan seseorang yang terus mencari kebahagiaan sejati. Dari pengalaman singkat bersama Roni hingga kehidupan tenang dan harmonis bersama Lawrence, Atiek telah menunjukkan bagaimana ia mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan besar dalam hidupnya. Dengan karier yang tetap dihormati dan keluarga yang mendukungnya, Atiek CB menjadi contoh nyata bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari sorotan dunia hiburan, tetapi juga dari pilihan pribadi yang tulus. Namun, di balik semua itu, apakah sebenarnya yang membuat Atiek CB berani mengambil langkah besar untuk meninggalkan kemewahan hidup selebriti dan memilih kehidupan sederhana di negeri orang? Dan bagaimana ia menghadapi perasaan yang sempat menguji kesetiaannya saat bersama Roni Sianturi? Semua ini menjadi pertanyaan menarik yang mengundang kita untuk merenungkan sejauh mana seseorang bersedia berjuang demi menemukan makna kebahagiaan sejati. Maaf ya Roni ya. Aku saja deh menyesal loh. Menyesal tenan. Mau balik enggak sih? Balik lah. Mama Ina ketawa. Jangan dong, ayolah balik tahun depan ya. Maafkanlah aku, maafkan atas dustamu selama ini, tak berterus terang kepadaku. Maafkanlah